Anda kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Seorang bocah laki-laki ditemukan warga terikat rantai di dalam sebuah rumah mewah di Kabupaten Sumedang. Seorang ibu di kota Cimahi menyalurkan hobinya dengan mengoleksi ratusan boneka selama lebih dari 20 tahun. Harga minyak goreng dan tepung terigu di Kabupaten Ciamis naik hampir 100%. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat melemah hingga 40%. Pedagang pun mengeluh sepi pembeli. Meski telah memberatkan masyarakat luas dan terjadi selama sebulan terakhir sejak tahun lalu, harga bahan pangan masih terus mengalami kenaikan. Pantauan di Pasar Manis Ciamis, harga minyak goreng dan tepung terigu masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan pembelian dengan harga lebih terjangkau, para pedagang mengemas minyak goreng dalam ukuran 1/4 dan setengah kilogram. Di Pasar Manis Ciamis, harga minyak goreng curah naik dari normalnya Rp12.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Meskipun pasokan cukup, harga tetap naik karena mengikuti harga ekspor yang saat ini tinggi. Meski berbagai upaya telah dilakukan para pedagang, daya beli masyarakat turun sekitar 40%. Biasanya pedagang minyak goreng bisa membeli 10 drum minyak per hari, namun saat ini hanya 6 drum yang bisa terjual. Normal itu biasanya 10 drum. 10 drum. Sekarang paling 7, paling 6 drum gitu. itu udah maksimal ya? Itu udah bagus. Udah bagus. Katanya sekarang terigu juga naik kan? Iya, per hari ini naiknya. Tahu kenapa ini sampai naik kayak gini? Kalau menurut ini yang supplier yang ini katanya dia mau terigu yang seperempatan. Stoknya kurang gitu ya? Bukan, jadi apa ya, jadi banyak di luar negeri. Sama tapi Gitu. Pedagang di Pasar Manis juga mengemas tepung terigu dalam ukuran 1/4 dan setengah kilogram. Sebab harga tepung terigu saat ini cukup tinggi, hampir 2 kali lipat. Dari biasanya Rp5.000 menjadi Rp9.000 per kilogram. Meski kenaikan berbagai jenis pangan sudah terjadi, pemerintah Kabupaten Ciamis belum melakukan operasi pasar karena harus berkoordinasi dengan pihak Bulog. Pihak Pemkab justru mengajak masyarakat mengubah pola konsumsi dari menggoreng menjadi merebus atau mengukus yang dinilai lebih baik bagi kesehatan. Untuk operasi pasar kita mungkin harus berkoordinasi dengan Bulog dan mungkin itu akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Mungkin untuk himbauan kita bisa membatasi penggunaan minyak goreng. Dan mungkin untuk bisa lebih memanfaatkan teknik-teknik pemasakan yang lain, misalnya dengan cara direbus, itu mungkin akan lebih menghemat pengeluaran biaya untuk rumah tangga, termasuk biaya untuk konsumsi minyak goreng. Merupakan gaya hidup sehat juga ya Pak ya? Dan itu saya pikir juga merupakan salah satu pola hidup yang cukup sehat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Ya, tidak memiliki penghasilan tetap, satu keluarga miskin di Majalengka terpaksa tinggal di sebuah gubuk bambu reot. Meski tergolong tidak mampu, keluarga ini belum pernah menerima program bantuan dari pemerintah. Kondisi gubuk yang ditempati keluarga Muhammad Fuaidin di Blok Loji Desa Ligung, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, agaknya mewakili kondisi warga miskin yang belum terjamah bantuan di Jawa Barat. Kondisi gubuk dari bambu yang dinding dan atapnya hanya dilapisi terpal dan plastik di tengah kebun bambu sekitar 500 meter dari permukiman warga sangat memprihatinkan. Perabot rumah tangga dan alas tidur dalam rumah juga kondisinya rusak dan sangat tidak layak. Sudah sekitar setahun belakangan, bangunan berukuran sekitar 6 kali 4 meter ini dijadikan tempat tinggal oleh Muhammad beserta istri dan 2 anaknya. Gubuk tersebut milik seorang warga yang awalnya dijadikan tempat penyimpanan batu bata. kan bukan istilahnya tempat tinggal yang layak untuk dihuni Pak. Ini dulunya tempat penampungan bata yang udah kering disimpan di sini Pak. Jadi berhubung keadaannya ya seperti itu ya dia sekarang ya ditempatin sama keluarganya Pak.
Berarti dia sebenarnya tidak punya tempat tinggal di sini. Tidak punya tempat tinggal, Pak. Jadi terpaksa menempati gubuk ini. Terpaksa menempati gubuk tempat penyimpanan bata tersebut, Pak. Fuaidin sekeluarga terpaksa menumpang di gubuk itu karena sebagai kepala keluarga, Fuaidin tidak memiliki pekerjaan tetap. Bekerja serabutan, penghasilannya sehari-hari hanya Rp20.000 meski tergolong sebagai warga miskin. Namun keluarga Fuaidin belum pernah menerima program bantuan apapun dari pemerintah. Setahun. Sama 2 anak dan istri Bapak ini. Iya, Anaknya sekolah nggak? sekolah. Sekolah. Selama ini untuk kehidupan sehari-hari gimana, Pak? Ya biasa aja ya. Kerja serabutan, Pak? Iya, Ini emang gubuknya ini milik Bapak sendiri apa punya orang lain? punya orang lain. Numpang aja? Iya, Ini Pak sama Bapak? ya enggak ini sih. Nggak ada? Iya, Kerja serabutan? iya. Ini berapa Pak mendapat uangnya, Pak? Ya saya cukup buat hari itu aja. Kisaran berapa mendapatnya, Pak? Ya kadang-kadang ada 20. 20.000. Iya, Karena cukup untuk makan sehari ya, Pak? iya. Bantuan pernah nggak? Bantuan PKH atau bantuan apa? Ya belum ada sih. Iya, Selama COVID ini belum ada bantuan? Belum menerima bantuan, Pak? belum. Fuaidin berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membantunya memperoleh hunian layak dan lapangan pekerjaan untuk bisa menyambung hidupnya bersama keluarga menatap masa depan yang lebih baik. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Seorang ibu rumah tangga asal kota Cimahi sudah lebih dari 20 tahun mengoleksi ratusan boneka dari berbagai negara. Koleksi boneka bernilai tinggi ini ia rawat dan dilengkapi dengan aksesoris yang dibuat khusus. Lucu dan mengemaskan. Bagi penggemar boneka terutama kaum hawa tentu akan kagum dengan ratusan koleksi boneka lucu milik ibu rumah tangga asal kota Cimahi ini. Di tengah hebohnya fenomena orang memelihara boneka arwah, Sandra Susan sudah sejak tahun 2000 lalu memiliki ratusan koleksi boneka. Bukan hanya boneka buatan dalam negeri, koleksi boneka yang dimilikinya juga berasal dari mancanegara, terutamanya negara Eropa seperti Jerman, Spanyol, dan Inggris, juga boneka dari Amerika Serikat. Berbagai jenis boneka termasuk Paulerina dari Spanyol ikut menghiasi deretan boneka yang dimilikinya saat ini. Uniknya, hampir seluruh koleksi boneka yang dimilikinya mirip dengan wajah balita aslinya. Sepintas boneka-boneka lucu ini memang mirip dengan bayi sungguhan. Bahkan boneka mengemaskan ini juga diberi nama. Boneka saya memang suka dari kecil. Jadi dari kecil itu saya selalu minta oleh-oleh boneka. Kebetulan sekitar 200 lebih lah. Untuk nominalnya sendiri ada berapa sih Bu? Berapa Bu yang paling mahal? Yang termahal, ada yang sampai 20 juta. Ke saudara, ke orang tua kalau misalnya pergi bepergian keluar kota. Nanti oleh-olehnya boneka gitu. Nah, tapi Beberapa boneka bahkan memiliki sertifikat layaknya akte kelahiran manusia pada umumnya. Boneka-boneka koleksinya ini terbuat dari campuran vinil dan silikon, atau terbuat dari plastik, kemudian karet dan porselen yang butuh perawatan khusus. Harganya pun cukup fantastis, mulai dari kisaran 3 juta hingga 10 juta rupiah. Untuk mempercantik koleksinya, Sandra bahkan membuat sendiri beragam rumah-rumahan boneka serta baju khusus yang disesuaikan dengan karakternya masing-masing. Meski mengoleksi ratusan boneka, Sandra tidak memiliki atau memelihara spirit doll atau boneka arwah yang belakangan membuat heboh itu. Sebab ia mengoleksi boneka bayi hanya untuk hiburan semata. Apalagi perempuan berusia 58 tahun ini sekarang tinggal hanya bersama suaminya, karena anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi, Jawa Barat. Demikian berita Bandung pagi ini. Atas nama rekan bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.